selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tidak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita masing. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tidak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita masing. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik.
Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook fantasi sedara. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas,
Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses.
Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka.
Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook fantasi sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik.
Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara
dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih.
Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut.
Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan
Pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik.
Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook fantasi sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedara atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook fantasi sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya
kepada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses.
Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Kemunculan grup Facebook Fantasi Sedarah ini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, grup tersebut mengandung konten menyimpang bertema fantasi hubungan incest. Grup itu berisi ribuan anggota, bahkan terakhir terlihat sebelum diblokir ada sekitar 32.000 anggota yang ikut dalam grup Facebook tersebut. Unggahan mereka mengarah pada pelecehan dan pornografi terhadap anak-anak. Namun sebelum diblokir, grup tersebut sempat berganti nama. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya pada masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Pada Minggu 18 Mei, dia menyatakan Polri akan menyelidiki grup berisi konten menyimpang tersebut yang belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Kapolri menilai grup dan konten tersebut berdampak terhadap masyarakat luas. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik-praktik penyimpangan seksual disebarkan secara terbuka. Terlebih, hal tersebut disebarkan secara luas melalui platform media sosial yang bisa diakses publik. Sementara sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup Facebook, termasuk grup komunitas tersebut. Hal ini dilakukan Komdigi setelah menerima aduan masyarakat soal adanya grup Facebook yang berisikan konten fantasi sedarah atau incest. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemblokiran ini diambil sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosi mereka. Konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi mengapresiasi respons cepat dari Meta selaku penyedia platform yang langsung menindaklanjuti permintaan pemutusan akses. Kolaborasi ini menjadi bukti penting bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen.
Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi.
Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman
seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta.kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria,
mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain, termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X
pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir.
Dikutip dari warta.kotalive.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan
perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain, termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen.
Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi.
Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari wartakotalive.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman
seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria
mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X
pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain, termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir.
Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain, termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan
perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen.
Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi.
Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman
seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro Bukasuara, yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu. Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria
mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Adi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November 1985. Andi turut menunjukkan sejumlah foto-foto kuliahnya bersama Jokowi, termasuk foto wisuda yang beredar di media sosial. Ia lantas menyinggung ribut-ribut soal siapa pembimbing skripsi Jokowi. Dikatakan Arya, pembimbing skripsi Jokowi saat itu adalah Profesor Ahmad Sumitro, Guru Besar Emeritus Fakultas Kehutanan UGM. Sementara Insinyur Kasmujo yang selama ini dikira membimbing skripsi Jokowi hanyalah pembimbing akademik dan berstatus sebagai asisten dosen. Mantan Menteri Joko Widodo sekaligus Menko PMK Pratikno ikut bicara soal tudingan ijazah palsu. Pratikno mengaku percaya terhadap institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Pratikno di kantornya pada Senin 19 Mei yang menilai seharusnya publik mempercayakan sepenuhnya hal itu kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno pun mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya percaya terhadap institusi terkait. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap. Bahkan perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro buka suara yang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, terutama polemik yang terus berkembang di media sosial. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengaku sedih melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihina dan difitnah. Oleh karena itu, ia berharap polemik dugaan ijazah palsu segera berakhir. Dikutip dari warta kotalife.com, hal itu disampaikan Dian saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Dian menegaskan kehadirannya merupakan inisiatif pribadi, bukan atas instruksi Jokowi maupun partai. Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hasil riset itu nantinya akan digunakan untuk membuka kebenaran dan melawan para penyebar fitnah. Sebelumnya, Dian Sandi terseret kasus gara-gara mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X pada 1 April lalu. Ia mengklaim bahwa ijazah tersebut asli milik Jokowi tanpa menjelaskan bagaimana cara ia mendapatkannya. Namun baru-baru ini Dian menyebut foto ijazah itu diperoleh dari rekan Jokowi yang ternyata sudah diunggah beberapa kali oleh pihak lain termasuk UGM. Foto ijazah yang diunggah Dian kemudian dianalisis oleh Roy Suryo hingga muncul dugaan bahwa dokumen elektronik tersebut palsu.
Nama Hari Mulyono dikait-kaitkan dengan Jokowi terkait foto ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Rupanya Hari Mulyono merupakan adik ipar dari Jokowi yang sudah meninggal. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan teman seangkatan Jokowi, Andi Pramaria. Ia mengatakan Hari Mulyono merupakan rekan seangkatan mereka di Fakultas Kehutanan UGM. Hari Mulyono merupakan adik ipar Jokowi yang menikah dengan Idayati. Hingga akhirnya Hari Mulyono meninggal, yang kemudian Idayati menikah lagi dengan Anwar Usman. Andi Pramaria pun mengenang Jokowi dan Hari Mulyono yang memiliki fisik berbeda. Diceritakan saat itu Jokowi memiliki badan yang kurus, sementara Hari Mulyono agak gemuk. Nama Hari Mulyono pun menjadi sorotan saat banyak pihak yang meragukan foto ijazah yang diklaim milik Jokowi. Foto di ijazah tersebut disebut bukan Jokowi, melainkan Hari Mulyono. Sementara itu, pemirsa, terkait polemik ijazah palsu Jokowi, kini muncul Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Andi muncul dan memperlihatkan ijazahnya. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi baru dapat dikatakan asli apabila sama seperti miliknya. Mengutip Kompas.com pada Sabtu 17 Mei, Arya mengatakan jika dilihat dari nilai sejarah dan historis, dia percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli asalkan sama dengan miliknya. Ia juga menunjukkan ijazahnya yang dicetak dengan jenis huruf Times New Roman, seperti yang dipermasalahkan Roy Suryo dan pihak lainnya yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, mereka hanya menerima ijazah tanpa bisa protes mengenai jenis huruf yang digunakan. Dia pun menyebut percetakan yang digunakan kampus atau ijazah saat itu rata-rata dicetak di percetakan perdana. Arya menegaskan mereka berdua masuk kuliah pada 1980 dan wisuda di Fakultas Kehutanan UGM secara bersama pada 19 November